belum Gehinom. Gehinom itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Gehenna, bahasa Arabnya Jahanam. Jadi coba deh. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan. Sudah ditentukan. Kamu semua pasti masuk neraka, orang Islam. Begitu. Jadi ketika bilang Heos Foros Proi di dalam Septuaginta, ya, Heos Foros Proi itu adalah jam 18.00. Jadi bukan cerita Venus ini, tapi lagi cerita bulan sabit, crescent moon, ya, atau hilal. Namanya Hilal Ibnu Syahrar. Itu hilal anaknya yang itu bulan penanggalan itu. Itu tanggal bulan purnama, setelah bulan purnama penuh kan langsung jadi bulan sabit, makin mengecil jadi bulan sabit. Nah, bulan sabit itulah hilal itu yang ditunggu-tunggu, dan itu yang disembah oleh Nimrod, ya. Nimrod punya anak, ya, namanya Nimrod punya anak namanya Enheduanna, itu imam perempuan penyembah dewa bulan. Lalu ada Nabonidus, raja terakhir Babel. Nabonidus ini ibunya seorang imam penyembah dewa bulan, namanya Adagupi, ya. Jadi kalau Nimrod ini adalah dewa yang disembah. Anda nih baca bukunya Susan Wise, ya, baca bukunya Susan Wise, History of the World. Nimrod punya anak namanya Enheduanna. Dia ini penyembah dewa bulan. Sama Nabonidus, nenek moyangnya Muhammad, raja Babel, ya, punya ibu namanya Adagupi. Mereka adalah penyembah dewa bulan. Hilal, kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa yang baru di sini disebut dengan dewa Sin, di sini disebut dengan Nana. Saya lupa ya, Nana atau Sin, kebalikannya. Ini zamannya Nimrod Sin atau zamannya Nabonidus Nana, atau kebalikannya, ya, saya agak lupa. Jadi itu yang terjadi di zaman itu. Ini semua berdasarkan arkeologi, ya. Ada di bukunya Susan Wise, ada di Gramedia bukunya, ya. Jadi itulah yang dimaksud. Gara-gara itu dijatuhkan ke muka bumi, bukan muka bumi, ke alam jasmania. Maka alam jasmani jadi kacau. Nah, ini kalau Anda lihat di situ, ya. You said to yourself, kamu berkata pada dirimu sendiri, aku naik ke langit, ya, above the stars, di atas bintang-bintang of L. Lihat, of L. Dia menggunakan kata L di situ. I will set up my throne. I will rule on the mountain. Lihat, gunung Tuhan, ya. Dia mau naik ke gunung Tuhan. And remote slopes of Zaphon. I will climb up the tops of the clouds. Jadi dia belum nyampe. Dia masih ada di awan-awan. Masih ada di atmosfer. Dia mau naik. Dia bilang, dia kejar. I will make myself like the most high. But you were brought down to Sheol. Nah, inilah yang kita kenal dengan dunia orang mati. Ya, Sheol, to the remote slope of the pit. Maka disitulah dihancurkan ke Sheol, dan itu ada Sheol itu gara-gara ini. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya disebut Hades. Persis sama seperti orang kaya dan Lazarus, orang kaya dibawa ke Hades. Persis bahasa aslinya seperti itu. Jadi belum Gehinom itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Gehenna, bahasa Arabnya Jahanam. Nah, itu, ya. Ini belum nyampe. Nah, ini saya lagi mau kasih pengertian Anda supaya Anda jangan tertipu dengan penglihatan tentang neraka itu loh. Karena iman Anda itu jangan dibangun dari atas meden-medenin si Philip Mantova. Salah. Nanti iman Anda akan rapuh. Ya, Anda akan hidup dalam ilusi iman. Jangan mau dibawa kepada iman yang salah. Kita mau seperti apa yang tertulis di Alkitab saja. Ya, kemarin Pak Jenderal debat dengan Pak Laksana Manaponto, ya, tentang doktrin, undang-undang, ada satu lagi konstitusi. Konstitusi kita itu tertulis, ya. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui apa yang tertulis.
Kalau orang Yahudi bilang jangan melampaui pesyatnya yang tertulis, pesyat, pardes, pesyat, rames, darat, dalet, dan res. Itu kita tidak boleh. Ada pesyatnya. Itulah cara tafsir orang Yahudi, bukan hermeneutik ya, tapi pesyat. Pesyat plus kabalah. Ya, itu gematrianya. Nah, jangan melampaui pesyat. 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui pesyat. Itu seperti itu maksudnya. Jadi, di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu terjadi karena ada Yesaya 14 ayat 12, ada cerita seperti ini. Ini adalah penglihatan dari Nabi Yesaya. Gitu ya. Jadi bukan ilustrasi tentang Raja Babel, itu yang ngasih judul kan kita, orang penerjemahnya. Nah, jadi disitulah diawalinya dunia orang mati. Lalu nerakanya belum ada. Belum diceritain ada neraka. Karena neraka masih kosong. Ya, nerakanya masih kosong. Coba, kita balik lagi ya. Nerakanya masih kosong. Kita balik lagi. Nah, ini tadi Kejadian 1 ayat 2 ya. Karena dilempar, maka bumi itu jadi kacau balau. Ya, ada ledakan-ledakan violence. Mayim itu artinya violence ya. Jadi violence alat jasmania itu, yaitu Big Bang itu kan violence kan berbahaya sekali kan, meteor bisa sekonyong-konyong jatuh ke bumi, menghancurkan kehidupan di bumi kan, meteor. Kan ada satu teori bahwa dinosaurus dan reptilia pertama kali, reptil purba itu mati karena meteor yang jatuh ya, ada teori itu. Anda ingat di dalam Kejadian 3 ayat 1, ular adalah binatang yang paling cerdik ya. Ular ini kan reptil kan. Ular ini kan dulu berjalan dengan kakinya kan, dan reptil inilah, ya, reptil. Jadi Alkitab menuliskan bahwa memang nanti reptil itu makhluk pertama yang berjalan dengan kakinya, bukan melata. Ular itu baru hasil dari evolusi setelah sekian juta tahun, baru dia melata, ya. Jadi Alkitab sudah menuliskan seperti itu. Nah, nanti kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 3-5, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan terus kemudian Allah menciptakan, pemisah ya langit yang air yang di atas, air yang di bawah dengan cakrawala. Nah, itu makanya ada air, ada awan-awan itu, air yang di atas dan air yang di bawah. Tapi kalau bahasa rohaninya, violence, bahaya yang di atas, bahaya yang di bawah, dipisah. Yaitu apa? Makanya ciptakan meteor, ciptakan atmosfer supaya meteor ini nggak sembarangan masuk ke sini. Dipisahkan di muka bumi ini, baru itu ada namanya planet bumi itu. Planet bumi itu baru ada di hari ke-1, 2, baru di hari kedua itu baru ada planet bumi. Ya, karena di hari ketiga alam menciptakan tumbuhan, dan memang secara sains tumbuhan itu ada. Nggak perlu matahari, karena matahari hari keempat. Tumbuhan itu tumbuh itu nggak perlu matahari ya, tumbuhan bersel satu semua, tumbuhan perintis itu nggak perlu matahari. Tumbuhan perintis inilah yang nanti menjadi tumbuhan kayu. Hutan yang kita lihat ini asalnya dari tumbuhan perintis yang tidak perlu matahari, plankton ya, itu asalnya nggak perlu matahari. Makanya di dalam air pun Anda bisa lihat tumbuhan. Nah, baru kemudian mereka mulai berkecambah perlu matahari, nggak perlu. Ya, mereka berevolusi dan nggak perlu matahari suatu ketika, dan kemudian matahari diciptakan, mulai tumbuh-tumbuhan, binatang bisa berevolusi dengan cepat. Itu ya. Nah, sekarang ini kita baru sampai ceritanya ada di ini, Hades. Jadi hari ini yang masih ada itu Hades atau Sheol. Orang kaya dan Lazarus itu, orang kayanya perginya ke Hades atau Sheol. Ya, bukan pergi ke Gehenna. Karena Gehenna itu baru ada nanti setelah hari penghakiman yang ada di Wahyu 20. Di dalam Wahyu 20 dikatakan Allah SWT itu, Allahnya orang Arab itu nanti dilempar ke sana. Dan nabi palsunya siapa? Muhammad dan Imam Mahdi. Itu dilempar ke sana. Lalu Allahnya bilang di dalam Al-Maidah kan, dalam Al-Maidah, di dalam surat Maryam ya, dalam surat Maryam, bahwa Maryam 71 ya kalau nggak salah ya. Orang Islam itu semua kan akan mendatangi neraka. Lalu Allah, ini Allah kan, ini kan Allah nih, ini kan Allah SWT nih. Alif lam lam hanya Arab ya. Allah SWT orang Arab ini. Bukan Allahnya kita ya, tapi Allahnya orang Arab, dilempar ke Gehenna. Gitu ya. Kita coba lihat ya Wahyu 20 ayat 10.
Wahyu 20 ayat 10. Pakai ini dulu, pakai bahasa Indonesia dulu ya. Nih. Lalu iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Ini kan Allah kan, Allah SWT-nya Arab kan, Allahnya orang Arab. Dilemparkan ke lautan api, belerang. Kalau bilang lautan api ini ya, lagi cerita Gehenna atau Gehinom atau Jahanam. Ya, tempat binatang dan nabi palsu itu. Binatang ini kan kita ingat ini adalah antikristus kan, ya kan, yaitu Imam Mahdi kan, Imam Mahdi. Lalu nabi palsu itu siapa? Muhammad, ya kan, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu kan orang Islamnya komplain sama Muhammad, kenapa aku nggak dikeluarin dari sini, Nabi? Katanya Nabi berkata dulu nanti Allah akan membebaskan kita. Itu coba kita buka saja ya, kita buka saja. Lihat, saya lupa di ini ya, di surat Maryam ya, surat Maryam 71 ya kalau nggak salah ya, Islam agama universal. Kita buka saja supaya jangan salah ya. Surat Maryam 19 ayat 71. 1971 benar ya? Nah, sebentar saya cari yang agama supaya kelihatan. Islam agama universal QS 1971 pun tidak keluar ini. Nah, ini aja deh, coba deh. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan. Sudah ditentukan. Kamu semua pasti masuk neraka, orang Islam. Ya, orang Kristen enggak. Ya, karena Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelah kanannya, karena percaya kepadanya, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di paradiso, di Firdaus. Bukan di neraka loh. Anda dan saya kalau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, ya, mau mengampuni, mengasihi, memberkati, berdiakonia, itu tandanya ya, tanda. Itu tanda buah dari percaya kita, buah dari iman. Bukan karena Anda berdiakonia Anda masuk surga, salah. Buah dari iman Anda, kalau Anda itu benar-benar punya iman, otomatis Anda akan mudah sekali mengampuni. Kalau Anda masih susah mengampuni, Anda tanya, Tuhan, jangan-jangan aku belum bertobat sungguh-sungguh. Jangan-jangan aku belum percaya kepadamu sungguh-sungguh. Anda harus jujur, ya. Anda harus jujur, jangan-jangan Anda belum beres hidupmu.